Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan terus menuntun hidup kita untuk semakin hari semakin memperkenankan hati Tuhan. Sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar Tuhan kami hamba-hambamu, anak-anakmu akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tuntun, pimpin, sertai kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menangkap satu kebenaran yang akan terus menuntun kami untuk semakin hidup memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi karena perikop ini cukup panjang saudara, maka saya hanya akan membaca ayat yang pertama saja. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Saudara, ketika kita membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1, ya, seolah-olah Rasul Paulus akan segera mengakhiri surat yang ia tulis untuk orang-orang percaya di Tesalonika. Dia katakan akhirnya, seolah-olah dia mau mengakhiri itu semua. Saudaraku, seperti biasa Rasul Paulus di dalam surat-surat yang ia tulis selalu mendasarkan setiap nasihatnya dengan satu kalimat yang tidak asing lagi. Yaitu apa? Nasihat dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus ingin kembali mengingatkan saudara, bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia tulis bukan dari hatinya, bukan dari maksudnya, tetapi bersumber dari Allah, bersumber dari Tuhan. Saudara, salah satu nasihat yang Rasul Paulus tegaskan di dalam perikop yang kita pelajari hari ini adalah hidup di dalam kekudusan atau hidup kudus. Mari kita melihat beberapa hal penting di dalam perikop ini. Yang pertama, hidup kudus atau hidup di dalam kekudusan berkenan kepada Allah. Artinya saudara, kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, salah satunya adalah biarlah kita terus menjaga kekudusan hidup kita. Allah menuntut umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara lihat dan baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Jelas sekali dikatakan di sana, Allah memanggil kita. Allah memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jelas sekali saudara, Allah panggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, tidak. Tetapi Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Hidup kudus menjadi panggilan bagi kita orang-orang percaya. Saudara, di zaman modern ini saudara, atau katakanlah di zaman ini, masyarakat sekuler menyamakan seorang yang mau hidup kudus atau memelihara kekudusan sebagai manusia cupu, manusia yang aneh. Bahkan sayangnya saudara, di gereja-gereja berita firman tentang hidup kudus, tentang dosa mulai berkurang. Karena itu saudara, hari ini Tuhan ingetin kita lagi. Bahkan di dalam ayat Imamat 11 ayat 45 dikatakan, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Allah berfirman kepada orang-orang Israel, Allah berfirman kepada kita orang-orang Kristen, umat percaya, jadilah kudus karena aku ini kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup kudus
itu berkenan kepada Allah. Kalau saudara dan saya mau hidup berkenan kepada Allah, maka mau tidak mau, saudara dan saya harus hidup di dalam kekudusan. Saudara, yang kedua, hidup kudus adalah perintah Allah. Seperti tadi saya katakan di dalam Imamat 11 ayat 45. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Dari sinilah kemudian Rasul Petrus mengajarkan orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat saudaraku 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 saudara. Mari kita membaca ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, ya, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Saudara, hidup kudus adalah perintah Allah. Hidup kudus adalah panggilan Allah bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan perintah inilah yang menjadi standar hidup bagi orang-orang percaya sejak zaman Musa sampai hari ini. Yaitu hidup kudus, hidup di dalam kekudusan. Saudara, mari kita terus berjuang dengan pertolongan Roh Kudus. Kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya ketika Roh Kudus memampukan kita dan firman Tuhan terus hidup di dalam diri kita, maka kita akan mampu dan bisa mentaati akan firman Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita kembali bahwa panggilan kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah untuk hidup di dalam kekudusan. Ingat baik-baik saudara, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang kotor, melakukan apa yang cemar, melakukan apa yang menurut dunia itu baik dan lain sebagainya. Tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak mudah memang, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, di tengah-tengah masyarakat yang terus bisa mencoba dan menggoda kita, di tengah-tengah dunia yang bisa menjatuhkan kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan ingetin kami bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil kami bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tuhan menebus kami mati di atas kayu salib bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi supaya kami hidup kudus dan hidup di dalam kekudusan. Tetapi seringkali Tuhan yang terwujud dan yang ternyatakan di dalam kehidupan kami bukanlah seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami lalai akan panggilan kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami diingatkan lagi bahwa panggilan kami adalah panggilan untuk hidup di dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini Tuhan, kami mau belajar dengan kekuatan Roh Kudus. Kami hidup di dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas dan teruslah kita bersemangat dan taatilah kebenaran firman Tuhan.